Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dari kelas Psikologi Islam 4C. Di sini saya akan menerangkan apa itu konsep agama Buddha untuk memenuhi mata kuliah perbandingan agama. Agama Buddha. Agama Buddha merupakan ajaran yang disebarkan oleh Siddhartha Gautama pada abad ke-6 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama dilahirkan di sebuah wilayah bernama Lumbini yang saat ini menempati lokasi administratif negara Nepal. Siddhartha Gautama mencapai pencerahan setelah bermeditasi di bawah pohon Bodhi pada usia 35 tahun. Setelah itu, selama 45 tahun, Siddhartha Gautama menyebarkan ajarannya di sekitar lembah Sungai Gangga di India. Sri Bhagawa atau Buddha menyampaikan khotbahnya untuk pertama kali di Taman Rusa Benares. Penyebaran ajaran Buddha mengalami perkembangan pesat pada setelah Maharaja Asoka dari Maurya tahun 273 hingga 232 sebelum Masehi mengalahkan kerajaan Kalingga di India. Setelah penaklukan tersebut, Asoka gencar menyebarkan ajaran Buddha hingga ke Laut Tengah. Ajaran Buddha masuk ke Asia untuk pertama kali di wilayah sekitar Myanmar pada tahun 200 sebelum Masehi yang dibawa oleh Maharaja Asoka. Candi Borobudur merupakan salah satu candi yang menggunakan konsep filosofis Mahayana. Buddha Mahayana merupakan salah satu aliran utama agama Buddha. Istilah Mahayana dan Hinayana muncul pertama kali pada sekitar abad 1 sebelum Masehi hingga 1 Masehi. Kedua istilah Mahayana dan Hinayana muncul di Sutra Sadharma Pundarika atau Sutra Teratai Ajaran Kebajikan. Mahayanan dalam bahasa Sanskerta berarti kendaraan besar. Filosofi Mahayana disebarkan dari India ke Asia Tenggara, Asia Tengah, Tiongkok, hingga Jepang pada abad ke-6 Masehi. Filosofis Buddha Mahayana terdiri dari dua aliran yang terkemuka, yaitu Madhyamika yang didirikan oleh Nagarjuna sekitar abad 2 Masehi dan Yogacarya atau Vijnanawada yang didirikan oleh Asanga dan Vasabendhu pada sekitar abad ke-6 Masehi. Madhyamika tumbuh secara logis dari agama Buddha awal dengan 3 doktrinnya: jalan tengah, tiadanya ego permanen, dan elemen-elemen atau dharma-dharma yang bersifat sementara serta mengalami kematian. Tetapi Madhyamika mengembangkan ajaran itu sampai pada pendapat bukan hanya individu melainkan juga elemen-elemen dianggap tidak nyata. Nagarjuna menjelaskan realitas tertinggi sebagai sunyata atau kosong. Alirannya disebut Madhyamika karena mengajarkan jalan tengah di mana eksistensi dan non-eksistensi hanya memiliki kebenaran relatif. Sedangkan kebijaksanaan sejati adalah pengetahuan tentang makna kekosongan yang nyata. Mengenai kekosongan yang sejati tergantung pada pengertian dari bentuk agama Buddha ini. Tetapi ajaran ini sering dipengerti secara salah. Kekosongan adalah kekosongan semata-mata dalam pengertian bahwa ia bebas dari batasan-batasan pengetahuan yang relatif, pencerahan saja yang dapat menjelaskan apakah kekosongan itu sebenarnya. Secara filosofis, konsep ajaran Buddhisme Hinayana sesuai dengan keaslian ajaran Buddha. Hal ini karena secara filosofis, Hinayana tidak mengenal adanya dewa-dewa penyelamat manusia. Dengan demikian, maka dalam Hinayana tidak terdapat upacara-upacara keagamaan dan pemujaan terhadap Yang Maha Suci. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fikri Haikal, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.